Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak sekalian, sekarang kita membahas tentang peranan Indonesia dalam gerakan non-blok atau disebut dengan non-alignment movement. Ya, baik. Kita lihat di sini, ini adalah negara-negara yang tergabung tentunya di dunia ini. Ya, ada blok barat dan blok timur, termasuk ya gerakan non-blok itu sendiri. Baik anak-anak sekalian, kita lihat latar belakang berdirinya gerakan non-blok. Ini adalah bendera Amerika Serikat dan Uni Soviet atau komunis. Amerika Serikat dengan ideologi liberal kapitalis dan Uni Soviet dengan sosialis komunis. Nah, latar belakang berdirinya gerakan non-blok dipengaruhi oleh tentunya akibat adanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mengapa mereka tegang? Dikarenakan mereka saling memperebut pengaruh di kawasan Asia, Afrika, dan tentunya di dunia. Ya. Nah, pembentukan GNB kita lihat ya. Tahun 1954 itu pertama kali diadakanlah Konferensi Kolombo. Istilahnya adalah non-blok, diperkenalkan oleh Perdana Menteri India yaitu Pandit Jawaharlal Nehru. Kemudian tahun 1956 dokumentasi Brioni penandatanganan oleh Presiden Yugoslavia, Mesir dan India. Kemudian tahun 1960 Soekarno dalam sidang Majelis Umum PBB ya pidato Soekarno ya yang terkenal dengan istilah to build the world new. Kemudian 1961 ya pertemuan negara-negara blok non-blok ya yaitu Indonesia diundang oleh Yugoslavia, Mesir ya. Kemudian tahun 1961 juga diadakanlah KTT GNB pertama di Beograd, Yugoslavia 1-6 September 1961. Kemudian tahun 1961 ini lahirlah yang namanya gerakan non-blok. Nah, pendiri dari gerakan non-blok atau founding fathers adalah yang pertama yaitu dari Ghana yang bernama Kwame Nkrumah. Kemudian yang kedua yaitu dari Indonesia yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Kemudian dari Mesir Gamal Abdul Nasser dan dari India Jawaharlal Nehru serta dari Yugoslavia Joseph Broz Tito. Nah, dalam rangka untuk memperlancar gerakan non-blok ini diperlukan adanya Sekretaris Jenderal GNB. Inilah nama-nama Sekretaris Jenderal gerakan non-blok ya. Kita lihat di sini ya. Syarat menjadi anggota GNB atau gerakan non-blok adalah 1. Menganut politik bebas dan hidup berdampingan secara damai. Maksudnya apa ini? Bahwa tidak ada ikatan politik dan ekonomi, sosial budaya terhadap negara-negara besar yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kemudian mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan nasional. Kemudian tidak menjadi anggota salah satu fakta militer Amerika Serikat atau Uni Soviet. Nah, prestasi pada masa gerakan non-blok ini dicapai oleh Indonesia yaitu pada masa Presiden Soeharto di mana beliau telah mampu membawa organisasi tersebut dalam menentukan arah ya, menyesuaikan diri terhadap adanya perubahan-perubahan yang terjadi secara dinamis, pendekatan dan orientasi yang baru pula. Kemudian menitik beratkan kerjasama dalam pembangunan ekonomi dengan menghidupkan kembali dialog utara dan negara-negara selatan. Kemudian Indonesia telah dipercaya untuk membantu menyelesaikan pertikaian konflik regional di beberapa negara. Nah, prinsip dasar gerakan non-blok. Yang pertama tentunya mewujudkan perdamaian dunia. Kemudian kebebasan setiap negara untuk melaksanakan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian kemerdekaan dan hak untuk menentukan nasib sendiri, menghormati hak asasi manusia dan kemerdekaan yang fundamental, kemudian mewujudkan suatu tata ekonomi dunia baru. Memajukan kerjasama internasional berdasarkan asas persamaan derajat, menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, perbedaan warna kulit atau apartheid, termasuk Zionis dalam segala bentuk, serta menentang segala bentuk ekspansi, dominasi, serta pemusatan kekuatan.
menolak pembagian dunia atas blok atau persekutuan militer yang saling bertentangan satu sama lainnya. Kemudian menghindari campur tangan dan urusan dalam negeri negara-negara lain. Kemudian menyelesaikan persengketaan secara damai. Nah, tujuan gerakan non-blok adalah mendukung perjuangan dekolonisasi dan memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, termasuk neokolonialisme, rasialisme, apartheid, dan Zionis. Sebagai wadah perjuangan sosial politik negara-negara yang sedang berkembang. Kemudian juga bahwa tujuan gerakan non-blok itu adalah untuk mengurangi ketegangan antara blok barat dan blok timur. Kemudian tidak membenarkan usaha penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan. Nah, kegiatan GNB diantaranya bidang politik, mengusahakan tercapainya atau terciptanya perdamaian dunia. Bidang ekonomi, berusaha memperjuangkan kemerdekaan atau kebebasan dalam bidang ekonomi, dan tentu saja kerjasama dan persamaan derajat. Ikut berusaha mewujudkan suatu tatanan ekonomi dunia baru, seperti dialog utara-selatan atau dialog antar negara maju, belahan dunia utara dan selatan adalah negara-negara berkembang. Kemudian kerjasama selatan-selatan, yaitu kerjasama antara negara-negara berkembang, serta kelompok 77, yaitu gerakan negara-negara maju yang mengikut sertakan negara-negara berkembang. Ini tempat dan tanggal KTT GNB, kita lihat di sini. Kemudian peran Indonesia dalam GNB, Presiden Soekarno menjadi pemimpin GNB, sukses menggelar dan menjadi tuan rumah KTT 10 GNB, dan meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia. Nah, kalau kita lihat peran Indonesia pada masa Soekarno luar biasa. Soekarno adalah pemimpin yang karismatik yang sangat diakui oleh dunia internasional, terutama kepemimpinan beliau dalam mengajak dunia ketiga atau negara berkembang untuk bersatu, ya, melepaskan diri dari penjajahan, bahkan tidak memihak blok barat dan blok timur. Kemudian beliau juga sukses menggelar dalam tentunya gelaran KTT 10 GNB dan telah berhasil meredakan ketegangan, dan bahkan anggota GNB ini cukup banyak, ya, terutama di kawasan di Asia dan Afrika. Nah, bagaimana dampak gerakan non-blok? Tentunya adanya satu perdamaian dunia, di mana di situ upaya yang pernah dilakukan adalah oleh GNB adalah diplomasi dengan Amerika dan Uni Soviet, diplomasi Timur Tengah dan Afrika. Nah, kalau kita lihat diplomasi dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet ini berhasil mengurangi persenjataan baik rudal jarak menengah maupun jarak jauh, walaupun juga, ya, pengurangan pelucutan senjata nuklir, ya. Kemudian menjunjung piagam PBB, dan tentunya majunya pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah, meningkatnya keadilan sosial dunia. Nah, pertanyaan saya, masih relevan ke GNB? Nah, silahkan kalian diskusikan kepada teman kamu, ya. Silakan yang bertanya dengan menunjukkan tangan dan kemudian menjawab juga tentunya menunjukkan tangan, dan jangan lupa kalian saya akan nilai apabila yang bertanya dan menjawab. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.